Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karenanya lah kita masih bisa diberi kesehatan, umur yang panjang, dan dijauhkan dari mara bahaya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita, yakni Habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Kenalkan, nama saya Muhammad Nabil Alfaid dengan NIM 2313338 dari kelas KPI 4A. Ini adalah video learning journal keempat saya dalam mata kuliah peminatan public speaking. Baik, langsung saja. Pada pertemuan minggu kemarin itu minggu di tengah bulan Ramadan. Nah, seperti biasa pada awal mula kelas public speaking itu kan pasti diawali dengan 3 orang dulu ya, 3 orang berpublic speaking untuk maju ke depan kelas. Nah, kebetulan pada minggu kemarin itu tepatnya 3 orangnya itu dari kelas API A ya, dari kelas A. Nah, yang saya tahu itu yang pertama itu ada dari saudari Desti. Nah, saudari Desti ini itu dia berpublic speaking seakan-akan dia ini ya, kayak seperti menjadi motivator. Nah, kemudian itu ada saudari Indah. Nah, saudari Indah ini seperti dia menjadi podcaster. Dia pada minggu kemarin itu menceritakan tentang pengalaman horornya, dan plot twistnya pengalaman horor itu dia dapat dari keluarga dia sendiri. Nah, kemudian yang ketiga itu ada saudara Majum. Nah, saudara Majum itu latar belakangnya juga santri. Pasti dia maju ke depannya, dia menjadi seorang dai. Nah, pada materi Majum itu tentang ini ya, ciri-ciri orang munafik. Nah, kemudian kebetulan pada minggu kemarin itu jam 3:30 atau jam 4 itu ada pertandingan timnas antara timnas Indonesia versus timnas Australia. Nah, Bapak Adi itu menyarankan agar diskusi atau penyampaian materi oleh kelompok 2 dilakukan secara online saja. Nah, jadi pada pertemuan minggu kemarin itu cuman maju ke depan berpublic speaking 3 orang, dan untuk presentasinya itu dialihkan kepada online. Baik, langsung saja. Sepertinya saya di sini ingin sedikit menjelaskan tentang materi dari kelompok kedua, tepatnya pada minggu kemarin itu yang dialihkan kepada online, yaitu tentang seni mengelola suara, gestur, dan konten dalam metode dan teknik dalam inti public speaking. Materi yang pertama, intonasi, artikulasi, dan jeda. Nah, untuk intonasi sendiri itu intonasi adalah elemen penting dalam komunikasi verbal yang berfungsi untuk meningkatkan kejelasan dan daya tarik pesan untuk disampaikan atau yang disampaikan. Nah, kemudian itu ada pengertian dari artikulasi. Nah, artikulasi adalah cara pengucapan bunyi-bunyi dalam bahasa. Kejelasan suara dalam pesan itu sangat penting karena untuk ini ya, untuk mudah dapat dipahami oleh penerima pesan atau semacamnya. Kemudian ada pengertian dari jeda. Nah, jeda sendiri itu adalah penghentian atau kesenyapan dalam arus yang berfungsi untuk memberikan penekanan atau mengubah makna kalimat. Nah, mungkin langsung saja kepada materi selanjutnya, yaitu volume dan kecepatan bicara. Nah, volume dalam public speaking sendiri itu kurang lebih mengacu pada tingkat kekerasan, tingkat kerasnya suara atau tingkat pelan suara. Maksudnya itu dari volume dalam public speaking. Sedangkan kecepatan atau tempo bicara adalah mengacu pada kecepatan atau seberapa cepat atau lambat seseorang itu berbicara. Nah, kemudian materi selanjutnya yaitu
gestur dan gerakan tubuh. Nah, gestur dalam gerakan tubuh dalam public speaking ada tips bahasa tubuh yang efektif. Nah, tips yang pertama itu kontak mata, kemudian yang kedua itu bisa dengan postur tubuh, kemudian yang ketiga itu bisa dengan ekspresi wajah, kemudian yang keempat itu bisa dengan ritme dan kecepatan gerakan, kemudian yang kelima itu ada ini ya, gestur tangan. Nah, ada juga nih gestur yang harus dihindari dalam public speaking. Nah, gestur yang harus dihindari dalam public speaking itu yang pertama ada gestur yang tidak berkaitan dengan materi, kemudian yang kedua itu ada gestur gugup, kemudian yang ketiga itu ada gestur yang berulang. Nah, itu tadi gestur-gestur yang harus dihindari dalam public speaking. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu ekspresi wajah dan kontak mata. Nah, ada nih cara melatih ekspresi wajah dalam public speaking. Nah, yang pertama itu kita harus menonton video tutorial di internet, entah itu di YouTube, di TikTok, ataupun media sosial lainnya. Kemudian yang kedua itu bisa dengan berlatih di depan cermin. Terus yang ketiga itu bisa berlatih dengan teman atau keluarga atau kerabat atau sahabat dan segala macamnya. Kemudian yang keempat itu bisa dengan mengikuti kursus public speaking. Kemudian yang kelima itu bisa dengan melatih gerakan gestur tubuh yang baik. Kemudian yang keenam itu bisa dengan melakukan relaksasi. Kemudian yang terakhir itu bisa dengan melakukan senyum. Nah, itu tadi dari ekspresi wajah. Kemudian ada nih dari kontak mata. Apa saja sih? Nah, yang pertama itu ada berlatih di depan cermin, kemudian yang kedua itu bisa dengan berlatih mengikuti kelas public speaking bisa juga. Kemudian yang ketiga itu bisa dengan mempelajari gerakan tubuh yang tepat. Nah, itu tadi dari kontak mata. Kemudian kita lanjut kepada materi selanjutnya, yaitu struktur materi yang logis dan menarik. Nah, yang pertama itu kita harus kenali dulu nih audiens kita, entah itu dari latar belakang, usianya, bisa juga pekerjaannya, kemudian yang segala macamnya. Nah, terus yang kedua itu susun struktur materi, kemudian yang ketiga itu gunakan teknik penyampaian yang menarik, kemudian yang keempat itu tips tambahan untuk public speaking. Kemudian kita lanjut dalam pembahasan selanjutnya, yaitu ada metode dalam public speaking. Nah, metode dalam public speaking itu yang pertama ada metode impromptu, kemudian yang kedua itu ada metode memoriter, kemudian yang ketiga itu ada metode manuskrip. Nah, kemudian yang terakhir itu ada metode extempore. Nah, kemudian kita lanjut saja kepada materi atau pembahasan yang terakhir itu tentang tips mengatasi grogi dan nervous dalam public speaking. Nah, yang pertama itu tentunya kita harus persiapan yang matang, seperti persiapan materi, persiapan kayak tubuh kita. Kemudian yang kedua itu ada latihan dan simulasi presentasi. Kemudian yang ketiga itu menguasai materi dengan mendalam. Kemudian yang keempat itu latihan pernapasan dulu. Kemudian yang kelima itu bisa dengan pengendalian pikiran. Kemudian yang keenam itu ada dengan ice breaking. Nah, tentunya kemudian yang ketujuh itu bisa dengan jaga kontak mata, dan masih banyak lagi. Nah, mungkin cukup sekian saja untuk materi video learning journal keempat saya dalam mata kuliah pemilihan public speaking. Karena sudah mau 10 menit, saya akhiri saja video kali ini. Sekian, maafkan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.